Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadir. Salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 34 di pinggir, di tengah-tengah dalam kurung. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ahu ilmuhu. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'ahu ilmuhu. Artinya bahwasanya yang terlebih berat tambahi berat situ. Yang terlebih berat manusia akan siksa pada hari kiamat itu adalah orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh ilmunya. Maksudnya ilmu yang diketahui, yang dipahami si orang alim tadi kadang bermanfaat untuk dirinya sendiri, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi. Nah, jadi ini berbahaya, lah paling berat apabila orang alim ini kadang mengamalkan ilmunya. Lalu kenapa timbul orang alim kadang mengamalkan ilmunya? Karena waktu menuntut ilmu itu niatnya kadang bujur. Harusnya dipasang niat menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Maka karena niatnya sudah ada di awal, di akhir pun tetap ada. Sebab ciri akhir bagus, di awalnya bagus. Bila awalnya sudah tersalah, biasanya ujung-ujungnya terumpat juga kada bagus. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, Jarsidin, di dalam kitab Syarah Zubat ini, dan kitab Zubat nih, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Nah, ini dijadikan dalil juga tulisan para ulama dalam kitab, dijadikan dalil oleh oleh musannif kitab yang kita baca ini. Wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Maka ujar Sidin, orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia lebih dahulu, buat itu lebih dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Berdahulu orang alim ini disiksa bila ia kada mengamalkan ilmunya, berdahulu daripada si penyembah berhala. Makanya amun kita menuntut ilmu ini, pertama tadi niatnya hendak mengamalkan ilmu, dan dipasang niat hendak mengamalkan ilmu itu dipasang terus, jangan berlepasan di kita. Misal kita mendengar sesuatu amaliyah, paham kita ada orang memadahi, niatakan hendak ku amalkan. Nah, itu. Nah, cuma di sini dipadahkan dah, yang disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala itu orang alim yang kadang mengamalkan ilmunya, ilmu pintangan yang wajib-wajib. Nah, misalnya sembahyang 5 waktu wajib, sidin kali sembahyang, tak kaji ilmu sembuh soalnya. Nah, bersedekah, yang zakat
fitrah tuh wajib sidin kada bejakat fitrah misalnya. Padahal sanggup aja bejakat yang mal wajib bila sampai haul nisabnya sidin kada bejakat. Nah, amun kada mengamalkan ilmu yang sunnah saja itu kada masuk wilayah di sini. Nah, misalnya sembahyang sunat duha bagus loh kan itu. Lalu sidin kada mengamalkan diajablah sidin kada. Karena pengertian sunnah itu dikerjakan berapa hal ditinggalkan kada berdosa. Amun kada berdosa datang mana diajab. Nah itu. Misalnya sembahyang duha kan sunnah hukumnya. Lalu sidin kada menggawi duha misalnya kada diajab itu. Ini perkara yang wajib. Misal termasuk perkara yang wajib tuh yang perkara yang di hati. Mencintai orang saleh hukumnya wajib. Sekalinya sidin kada mencintai orang saleh. Nah itu termasuk berdosa, termasuk kewajiban hati naranya. Atau misalnya sabar hukumnya wajib, sekalinya sidin yang orang alim ini kada penyabaran. Syukur hukumnya wajib, sekalinya sidin kada penyukuran. Nah bersangka baik hukumnya wajib, sekalinya sidin penyangka kejahatan. Nah ini yang disebut yang bisa disiksa nih. Amun baya yang kada menggawi yang sunnah aja, sidin mesti membedahi kita. Jadi sidin nyawa bacalah. Ini 100 kali bacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah antara azan dan iqamat subuh. Bagus dibacain itu jasidin. Wajib lah itu. Kada wajib bacain itu. Lalu sidin menyuruh aja kada menggawi. Kada diajak mengkayi ini kada masuk kategori itu karena itu perkara yang sunnah. Nah itu. Tapi amun yang perkara yang wajib lalu sidin meninggalkan sedangkan sidin menyuruh, nah ini yang diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, nah ujar Imam Ghazali nah, al-ilmu bila amalin jununun. Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Nah ini Imam Ghazali pulang berucap. Jadi dalil juga perkataan para ulama nih. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gigilaan Yusidin. Ada ilmunya tapi kan tidak amalkan. Gigilaan. Kenapa disebut gigilaan? Menanam pohon kada mengharap buahnya, kada mengambil buahnya. Gigilaan kok kan bilanya ada pohon tuh ada buah, menanam pohon menghadaki buah, maka itu ternyata buahnya kada diambil, nah berarti gigilaan. Wal amalu bang dan bermula beramal dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Nah, jadi beramal tapi ilmunya kada ada sah juga. Jadi yang bujurnya kayak apa? Berilmu dulu lalu diamalkan. Maka niat menuntut ilmu untuk mengamalkan. Nah itu. Jadi mun amal aja cangkal ilmunya kadada la yakunu ay la yasihu kada sah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nah ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah atau ziarah ini berkunjung atau mengilangi akan orang alim. Cuma mengilangi di sini yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Lah, jadi kita hadir di majlis orang alim itu sama dengan mengilangi orang alim itu. Maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Nah, bailang kepada orang alim maksudnya menuntut ilmu sama seperti ziarah kepadaku, ini ujar Nabi. Berarti di majelis ilmu itu hadir Rasulullah, itu pemahamannya. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, bersalaman aja kita, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Nah, ini ujar Nabi. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim,
sakadudukan salantai, maka seolah-olah seperti ia sakadudukan akan daku pada dunia ini. Di dunia ini juga model kaya sakadudukan dengan aku. Dan barang siapa sakadudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan sertaku nanti pada hari kiamat. Nah, jadi pemahamannya hadir di majelis ilmu itu sakadudukan dengan Nabi. Itu tuh bahasa anunya, bahasa simpelnya. Mun hendak sakadudukan dengan Nabi di dunia, hadir di majelis ilmu. Karena ujar Nabi seorang bocap bila inya sakadudukan dengan aku di dunia, aku dudukkan inya lawan aku di akhirat. Nah, jadi mudah bener lah, mun asal tahu kuncinya aja. Mun hendak kumpul lawan Nabi di akhirat, maka kita istiqomah hadir di majelis ilmu. Itu pemahamannya. Amun jar guru sakumpul bahari aja sudin sakadudukan sapa pacahin taluh aja tuh. Ya kalau dengan orang yang alim yang wali Allah sapa macahin taluh aja. Setelah pacahin taluh tuh dicatok ya kalau orang sintuk bikin pacah langsung ada lawas tuh nah. Satu mat aja. Maka orang tersebut berisi pahala lebih baik daripada beribadah seumur hidupnya. Nah, duduk aja tuh. Padahal duduk setumat aja, apalagi berapa kali pacahin taluh sudah, berapa tabak pacahin taluh sudah. Misalnya tuh ya kalau pergi sampai bebalar murid duduk. Nah, aku sagudangin taluh lah bisa aku ngepacah. Maka sekali pacahin taluh itu sama nang kayak lebih baik daripada beribadah seumur hidupnya. Nah, itu. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ujar Abu Hurairah, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, ini baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup berlaku lah ini. Barang siapa ziarah akan orang alim, maka aku dhaman baginya atas Allah Ta'ala akan surga. Maka aku dhaman itu aku jamin baginya orang yang ziarah tadi atas Allah Ta'ala akan surga. Nah, Nabi berucap ya Nabi, barang siapa ziarah, maksudnya tujuan menuntut ilmu nih, dengan orang alim, aku jamin inya masuk surga di hadapan Allah kena. Nah, Nabi yang menjamin di hadapan Allah bahwa orang tadi masuk surga. Jadi surga di dunia ini kalau menurut riwayat hadis Rasulullah kan satu aja. Surga di dunia ini majelis ilmu yang di situ ada dibaca ilmu-ilmu yang bermanfaat, lawan di situ dibaca ada zikir, ada bacaan salawat misalnya. Nah, majelis-majelis zikir itu majelis zikir ini utamanya ya majelis ilmu. Nah, itu disebut oleh Nabi satu-satunya taman surga yang ada di dunia tuh itu. Nah, jadi ciri orang cagar masuk surga kaina di akhirat, inya rancak duduk di surga di dunia ini. Apalagi Nabi berucap, ya Nabi aku jamin baginya atas Allah akan surga. Dan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Nah ini sapopo Nabi sekaligus menantu Nabi, sekaligus sahabat Nabi yang utama. Ujar Sidin bahwasanya berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berziarah akan orang alim, yakni kuburnya. Nah, berarti sudah wafat nih, di garis bawah ini. Nah, di dalil yang bagus kita berziarah kubur kepada wali-wali Allah, orang alim. Nah, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni kuburnya. Yang berucapnya siapa? Sayyidina Ali. Kemudian dia membaca di sisinya akan satu ayat saja daripada kitab Allah. Maksudnya Al-Quran walau seayat, kul huwallah berapa ayat tuh? Banyak nih seayat saja di sisi kubur orang alim tadi nih. Niscaya memberi akan dia oleh Allah dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam surga. Nah, dihitungi langkahnya menuju ke kubur orang wali tadi nih, salangkah, 2 langkah, 3 langkah. Amunnya pakai sepeda motor atau mobil, bannya seputaran tuh.
dihitung seputaran, 2 putaran, 3 putaran. Nah, sama dengan salangkah itu juga. Mun nyembah kuda, langkah kudanya dihitung. Nah, itu. Satu langkah batis malangkah diharagai oleh Allah dengan satu mahligai di dalam surga. Mahligai itu ya istana. Satu langkah itu diharagai oleh Allah. Nah, berarti banyak benernya kalau makanya kada muat. Jadi satu hamba ini dibalas oleh Allah dengan balasan surga di dunia nih. Dunia kada sanggup mewadahi. Itu untuk satu hamba aja. Apalagi mun banyak hamba ini. Nah nih tuh. Jadi satu langkahnya dihargai dengan satu mahligai di dalam surga. Ini mun ziarah. Tapi nya bacaan di situ. Ada yang dibaca. Dan sambungannya pulang. Di dalam surga dan adalah baginya, arti baginya itu bagi orang yang membaca ayat tadi dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya, yang surah yang ayat Quran tadi teh, di atas kuburnya si wali tadi, maka dihargai juga dengan satu mahligai di dalam surga. Nah, langkah batisnya satu mahligai dalam surga dan satu huruf yang dibacanya satu mahligai di dalam surga, yaitu daripada emas seperti yang tersebut dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Itu bacaan. Baca Yasin tamat berapa huruf itu? Ya kalau artinya berapa kali mahligai. Tapi ini tuh ikhlas bang lah. Mun kada ikhlas niatnya itu tuh berhitung bahasa pulang jangan Allah Ta'ala itu. Amun ikhlas kada berhitung lagi langsung ada ganjarannya. Amunnya kada ikhlas itu dinilai pulang bahasa. Cak ibarat kita diaudit dulu penangan mana yang ada bagusnya tuh nah kayak itu tuh. Hikayat, arti hikayat ini cerita daripada Ka'bul Akhbar. Berkata ia bahwasanya Allah Ta'ala menghisapkan akan hambanya. Nah arti menghisap itu menghitung-hitung. Jadi ujar Ka'bul Akhbar, Allah Ta'ala menghitung-hitung akan pahala si hambanya. Maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruhlah dengan dia untuk masuk kepada neraka. Nah dihitung dulu. Sekalinya bari timbang-timbang, sekalinya berat kejahatan, lalu disuruh masuk ke dalam neraka. Maka apabila pada waktu itu pada waktu maksudnya maka apabila maksudnya pada waktu dibawa dengan dia si hamba yang sudah diputus masuk neraka nih, dibawa kepadanya kepada neraka, maka berfirman Allah Ta'ala pas haratan dibawa menuju ke neraka tadi, Allah Ta'ala berfirman pulang bagi Jibril. Ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, itu hamba itu dibawa menuju neraka hendak dimasukkan. Lalu ujar si Allah Ta'ala memandiri Jibril nih, dapatikan olehmu, artinya temukan pang olehmu akan hambaku itu dan tanya olehmu akan dia. Nah artinya hadang dulu yang hendak masuk neraka ini, disanggul dulu aja. Nah, sanggul itu bahasa orang sungai, sanggul dulu, hadangi dulu, ditahani dulu, tanya olehmu akan dia, adakah ia pernah duduk pada majelis orang alim. Nah, ini padahal ini menuju neraka sudah nih, lalu ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, tapi Jibril yang disuruh. Ujar Allah Ta'ala, Jibril, tuh takuni dulu, pernah kadainya duduk pada majelis orang alim pada dunia, waktu di dunia, maka aku ampuni baginya. Betul sih, maka aku ampuni baginya. Nah jadi bila inya pernah duduk di majelis orang alim waktu di dunia, maka aku ampuni baginya, jar Allah, dengan syafaatnya. Nah dengan syafaatnya si orang alim tadi, dengan berkat syafaatnya orang alim tadi. Nah jadi takuni pang dulu, jar Allah Ta'ala, ada kadainya pernah duduk di majelis orang alim, karena aku ampuninya dengan berkat syafaat orang alim tadi. Maka bertanya si Jibril akan dia, takuni Jibril maka berkata ia, maksudnya menjawab si orang tadi yang hendak masuk neraka tadi, ujarnya tiada. Itu handap aja, tiada. Kalau bahasa Arab la, kada aja kita. Maka berkata ia, kada, tiada.
Nah, sebutin gagal sudah ditakuni lo kali, rupanya kada pernah duduk di majelis ilmu. Ditakuni, Bakarina ditakuni sudah disanggul sudah oleh Jibril ditakuni. Artinya ada harapan masuk surga nih, dapat syafaat orang alim sekalinya ditakuni kada pernah duduk di majelis ilmu. Maka firman Allah Ta'ala lagi, jar Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia lagi, adakah ia kasih akan orang alim? Nah, apakah ia tadi cinta dengan orang alim? Takuni pang pulang, anyaki lagi. Nah, maka katanya, dijawabnya, tiada. Berarti kada ada patuhnya dengan orang alim nih. Bisa gambarnya di rumah tuh, gambar bubuhan yang Dracula, foto hijau, gambar di rumah, kada ada gambar orang alim, buktinya kada cinta, berapa macam gambar yang kada kita cintai. Nah, paling bersifat yang anunya, yang gambar yang di rumah. Nah, maka katanya tiada. Nah, maka firman Allah Ta'ala lagi, jarjar Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia wahai Jibril, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Suahkanya makan tak imbai lawan orang alim. Itu maksudnya di warungkah misalnya, atau di manakah, atau wayah pengantinan kah, duduk tak imbai orang alim makan mempatuh kada jawab cuma tak imbai makan pernah tuh. Nah di saruan manakah misalnya, maka katanya tiada. Ngalih bener ini, tiada. Berarti memang pergaulannya lain orang-orang di situ. Bismillah. Maka firman Allah Ta'ala lagi, jar Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia. Allah Ta'ala luar biasa. Adakah ia diam pada kampung orang alim? Dia tipang dulu sakampung kan dengan orang alim. Belum pernah di kampungnya itu ada orang alim. Sedikit pang dulu biodatanya bahari ini waktu di dunia itu. Nah tanya. Nah maka katanya tiada. Kampung bubuhan mana kan nih? Kada tak kumpul. Maka firman Allah Ta'ala, tanya olehmu lagi akan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim? Apakah namanya sama dengan nama orang alim? Nah, muafakat itu sama namanya dengan nama orang alim. Nah, penting benar nih sampai Allah Ta'ala mencari ke situ. Jadi Allah Ta'ala takuni pang namanya tuh, namanya siapa? Bioko kah? Apakah? Atau Muhammad Zaini kah? Nah, sama dengan orang alim ya Allah, atau Muhammad Al-Ghazali kan misalnya. Oh, sekali imbah ditanya, atau nasabnya pang pulang, ujar Allah Ta'ala, nasab orang alim kah? Nah, ditakuni pulang. Maka katanya tiada. Nah, berarti narang tuh ya mungkin Bioko tadi. Nah, ada mau menarani naran anak orang saleh. Ini penting benar kita adalah naran John London, akunnya London. Narani Fatimah mengbinian menelakian Muhammad Ahmad Abdurrahman Abdul Wahab itu orang Umar kah Usman Ali jadul janin tuh aja. Nah jadul sekalinya ini nerasakan ini nanya kalau ibarat takuni sama kada naran dengan orang alim kada juga. Nah ngalihai narani anak Dracula sekali. Dan firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Nah, sampai ke situ. Jadi Allah Ta'ala misal kayak ini, misal nang kaya Amang Ian nih kan, cinta dengan orang alim. Nah, orang itu cinta kada dengan Amang Ian. Itu maksudnya. Artinya orang ini cinta kada dengan orang yang mencintai orang alim. Mun orang alim ini kita kada cinta, cuma lawan orang yang mencintai dengan orang alim ini kita ketujuh kada. Orang nih menuntut ilmu, kita ini ketujuh kada dengan menuntut ilmu. Itu maksud, padahal penuntut ilmu kada alim juga ya kalau. Nah itu maksudnya. Jadi jar Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Maka katanya bahkan inggih. Nah untung sangkut ya kalau. Nah bahkan tuh inggih ada Nah kenapa garang cinta lawan itu? Nah, itu narannya apa jurang ini relasi yang berberkat. Nah ya kalau relasi yang berberkat. Sampai kita ketujuh lawan orang yang menuntut ilmu. Nah masuk di sini nih, cinta dengan orang yang orang tersebut cinta dengan orang alim. Makanya orang zaman mahaul berusumpul bahari ya kalau pada-padanya di jalan orang ya kalau membantu orang yang hendak mahaul tolak mahaul nih, berarti hakikatnya mencintai yang dihauli sebenarnya.
Nah itu maksudnya. Bahkan inggih maka firman-Nya bagi Jibril, ujar Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, artinya pegang tangannya wahai Jibril, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Malaikat yang penjaga neraka tadi tapakalah kada jadi, padahal menggerigit sudah asalnya itu deh, hendak mencatok. Imba tu jar Allah Ta'ala wahai Jibril, jabat ambil tangannya, maksudnya pegang tangannya, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Titik di situ. Maka bahwasanya telah aku ampuni baginya, jar Allah, dengan sebab demikian itu. Wallahu a'lam. Nah itu. Dan lagi itu bacaannya wallahu a'lam. Bacaannya tuh wallahu a'lam. Kata kau diliung bacanya itu ya doang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah oleh kamu akan ilmu. Nah, Nabi menyuruh kita belajar. Jadi bila kita menuntut ilmu ini menggawi suruhan Nabi, himung Nabi pian. Pian menyuruh anak tuh, sekalinya anak masih benar, himung ada pian. Nah, itu aja logikanya. Jadi mau hendak menghimungi Nabi, menuntut ilmu. Itu aja menghimungi Nabi. Himung benar Nabi dikubur. Maka termasuk wali-wali himung juga pian, bukan hanya Nabi bang. Nah, Allah Ta'ala tempat juga himungnya satu link aja bang itu. Dan sabda Nabi SAW, belajarlah oleh kamu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu adalah kebajikan. Nah, kebaikan. Dan menuntut akan dia ilmu itu adalah ibadah. Dan mudzakarah akan dia, atau mudzakarah itu maulang-ulangnya kita, itu adalah tasbih. Dan membahas daripadanya, waktu membahas tuh ma'anyaki, membahas narannya, ma'anyaki daripada ilmu adalah jihad. Nah, asa kada paham, ma'anyaki lagi itu jihad tuh. Pahala orang berjihad, yakni seperti perang sabil. Dan mengajar akan dia ilmu bagi orang yang tiada tahu itu adalah sedekah, ujar Nabi. Titik di situ. Dan daripada Nabi SAW bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala, maksud adalah di sini adalah Allah Ta'ala mempunyai, itu maksudnya adalah bagi Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala mempunyai pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. 1000 rahmat. Titik dulu di situ. Jadi sehari semalam ini Allah berbagi 1000 rahmat. Jadi 1000 rahmat dulu Allah memiliki 1000 rahmat, dibagi-bagi Allah 1000 rahmat itu sehari semalaman. Nah, titik di situlah 999. Nah, 999-nya itu khusus bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. Jadi sehari semalam ini Allah bahambur rahmat 1000. Nah 999 khusus bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu dapatnya. Dan rahmat yang satu sisa loh tuh, yaitu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Nah, jadi mun kada menuntut ilmu kada termasuk dapat rahmat 999. Satu aja tuh berbagi pulang. Satu ninto yang kada menuntut ilmu ngacucuk aja jadi Imam Syafi'i. Amun batang tubuh kita nih kada dibawa menuntut ilmu, akal kita kada dibawa menuntut ilmu, maka orang itu dalam pandangan Allah nang kaya sampah aja. Kada bernilai ya kita dalam pandangan Allah, walaupun di dunia ini apakah profesinya? Pejabat kah? Orang sugih kah? Bila kada mau menuntut ilmu fardu ain, dalam pandangan Allah nang kaya sampah tuh jadi Imam Syafi'i. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yujaru bihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Nah, artinya ilmu itu adalah beberapa perbahandaraan. Nah, ilmu itu adalah perbahandaraan pahala, gitu tuh namanya. Gudang pahala. Anak kuncinya
adalah bertanya. Nah, jadi bila kita bertanya masalah ilmu yang kita tidak ada paham, kita tak gunakan, itu membuka gudang pahala. Nah, gitu maksudnya. Maka tanya olehmu, ujar Allah, ujar Nabi, tanya olehmu menyawa kada paham, maka bahwasanya, tapi betakun itu ada timingnya lah. Nah, ada timingnya. Gurunya hendak ke WC, kamu takun. Katawan muhasidin sudah bernama Arun, guru bahalangi pulang. Nah, jauh guru ini, aku anak anu kayaknya lu gak hadang nupian, santai aja dulu aja. Kita mau ngopian dulu aja. Nah, jauh guru ini. Maka tanya olehmu, maka bahwasanya diberi pahala. Maksudnya tak umpat juga dapat pahala pada pertanyaan tersebut akan 4 orang. Nah, gara-gara kita batakun, maka 4 orang ini jadi karena sawab pahalanya. Nah, jadi ilmu itu mengandung pahala, kayak gudang. Anak kuncinya batakun. Nah, bila batakun itu sudah ada, pertanyaan itu sudah ada, maka 4 orang di wilayah sini yang dapat pahalanya atau 4. Pertama, orang yang bertanya dulu. Ya kalau orang bertanya dapat pahala, ini yang batakun bamulaan. Yang kedua, orang alimnya. Orang alim teman kan dia batakunnya bisa kada dapat pahala juga, kok. Kada ada penjelasan ya. Ada dia batakun, jadi ini presiden. Kada ada penjelasan, kada dapat pahala di bintangan penjelasan dulu. Gara-gara ada betakun, ada penjelasan, tahu 4 jawab dapat pahala. Orang kada betakun, sidin menjelaskan maulah. nah sidin aku menjelaskan sidin. Siapa yang betakun? Nah, kada ada ya, Pak. Jadi hendak dapat pahala tuh orang alim tuh ada yang betakun. Nah, jadi yang kedua orang alimnya. Yang ketiga orang yang mendengar. Nah, itu tulis dalnya tinggal mendengar. Itu kan mendengar ya kalau tambah hidal mendengar. Yang ketiga orang yang mendengar. Sidin ini betakun kada, cuma tak umpat duduk di situ juga lalu tak dengar ya. Nah, dapat juga pahala. Jadi ya, pas mbah mendengar pertanyaannya di hatinya pas bener akan betakun itu aja. Nah, tak umpat tahu. Yang keempat orang yang kasih bagi mereka itu. Nah, orang ini kada umpat mendengari betakun kada, tapi ketujuh benar juga. Nah, ini tak umpat juga dapat pahala. Jadi ada 4 golongan yang dapat pahala di dalam majelis ilmu ini. Nah, gara-gara pertama orang alimnya yang menjelaskan, kedua yang betakun, ketiga yang mendengari, yang keempat orang yang ketujuh. Dan kata Abi Darda Jersidin, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Wasairun nasi hamazun la khaira fihim. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu adalah bersekutu keduanya pada kebajikan. Arti bersekutu itu apa? Bekerja sama dalam kebaikan. Jelas saya ya kalau orang alim misalnya masuk ke masjid menyalahi mikrofon seorang sih, menyalahi mikrofon, mana mikrofonnya aja, menyalahi mikrofon. Nah, sekalinya assalamualaikum warahmatullah, yang mendengari kada ada, kada dapat pahala apa-apa tuh, karena yang mendengari orang kada adanya. Nah, jadi barakat ada yang mendengari, orang alim dapat pahala. Nah, itu. Jadi bersekutu naranya keduanya pada kebajikan. Dan sekalian manusia pang seperti lalat di atas muha binatang. Nah, artinya kada berharga aja kita. Binatang atau sapi atau hadangan rajin kalau pian besi hadangan bahari di kampung atau melihat orang besi hadangan kadang dihulung nih lalat rajin tuh dikibasnya lawan buntut tarabangan lalat tadi tuh. Nah, nangka itu tuh bang lalat artinya kada baharaga, tiada kebajikan mereka itu. Dan lagi katanya kata Nabi lah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' wala takun ar-rabi'a batahlik. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an, boleh juga dibaca rabi'an, boleh bila kalunya ba alif lam ar-rabi'a barisnya patahlik. Jadilah olehmu orang alim atau orang yang belajar
atau orang yang mendengar. Nah, 3, orang alim, orang yang belajar atau orang yang mendengar. Orang belajar itu dengan yang mendengar pun mirip benar, beda tipis. Perbedaannya kalau orang belajar nih bujur-bujur baca kitab atau baca catatan itu belajar. Kalau yang mendengar nih kada baca catatan, kada baca kitab. Maka derajat pahalanya tak banyak yang baca catatan atau baca kitab daripada yang mendengar. Tapi di sini masuk juga sudah keuntungannya tuh nah. Cuma ibaratnya nih tuh kebanyakan pahala kena. Padahal sama-sama pada turun pian, sama-sama pada turun ke majelis, tak imbai sama, uyuhnya sama. Sekali dapat pahalanya belain. Nih dalilnya nah. Dan jangan ada kamu yang keempat, yakni jahil. Nah, maka binasa engkau sebab kejahilanmu. Jadi jangan Nabi mengkawa jadi orang alim lah. Mengkada kawa jadi penuntut ilmu. Mun kada kawa pang jadi penuntut ilmu. Nah, katuju mendengari. Nah, sama lo orang menuntut ilmunya mendengari juga sama. Cuma yang mendengari ini bila balik ke rumah mutalaah kada kawa. Nah, ada kalau dapat tadi lah yang sambat guru tadi aja. Amun yang berkitab dan ada catatannya, balik ke rumah bila kada ingat kau membuliki. Oh, bila dulu. Oh, aja. Tapi munnya balik ke rumah kada ada catatan, kada ada kitabnya, hendak melajarkan ke bini, pas kada ingat, apalagi melihat bini betapih di dada, lo kada ingat lagi ya? Hah? Nah itu perbedaannya. Cuma mun pahala bang, tak banyak yang berkitab tadi. Dan sabda Nabi SAW, dikit lagi lah, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawabu sab'ina siddiqan. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawabu sab'ina siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, niatnya supaya untuk mengajar, nah, artinya menyampaikan pulang ke orang, termasuk anak bini kita, ia mengajar, ia akan manusia, maka, nah sampai situ maka diberi akan dia pahala 70 siddiq. Pahala siddiq 70, pahala Sayyiduna Abu Bakar 70 hikung dapat sidin tadi. Nah, ihya tanbih wallahu a'lam. Enggak situ lah batasi ciri batasnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.